Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. 'Allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Jamaah rumah Bapak Adil ya, warga Sekuang dan sekitarnya, rahimani wa rahimakumullah. Hayya nu'minu billahi sa'atan ya. Marilah kita nasdadu imanana, menambah keimanan kita beberapa saat ya, beberapa menit ke depan. Kita berusaha tarkis atau fokus sejenak agar waktu yang sebentar ini bisa kita raih berbagai keutamaan ilmu yang akan kita murojaah dan akan kita pelajari bersama. Yang mana pada majelis yang mulia ini, alhamdulillahirabbil alamin, Allah Ta'ala mudahkan kita mempelajari akidah secara runtut sesuai dengan kemudahan dari Allah Ta'ala. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang beberapa kaidah terkait dengan al-asma wa sifat. Beberapa kaidah atau ketentuan terkait dengan nama dan sifat Allah Ta'ala. Di antara yang telah kita bahas, yang pertama adalah asma'ullahi kulluha husna wa sifatuhu kulluha ulia. Nama-nama Allah Ta'ala seluruhnya baik dan sifat-sifat Allah seluruhnya adalah memiliki ketinggian yang tidak disusupi padanya kekurangan. Sehingga dari pembahasan bahwasanya nama Allah Ta'ala seluruhnya baik dan sifat Allah Ta'ala seluruhnya memiliki ketinggian, tidak dimasuki oleh sesuatu yang tidak layak untuk Allah Ta'ala. Misal ad-dahr, Allah Ta'ala pemilik waktu, maka waktu bukan nama atau sifat Allah Ta'ala. Al-muntaqim, membalas, ini pun bukan nama atau sifat Allah Ta'ala. Al-mudil, di antara yang sering kita bacakan di mukadimah apa? Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah Ta'ala beri petunjuk, tidak ada yang dapat menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiyalah. Dan siapa yang Allah Ta'ala biarkan sesat, maka tidak ada yang dapat menunjukinya. Tetapi di sini, walaupun kita lafalkan seperti itu, bukan berarti Allah Ta'ala memiliki sifat ataupun nama al-mudil, karena ini memiliki sisi kekurangan. Kemudian yang kedua, al-asma was sifat lillahi ta'ala tauqifiyah. Nama dan sifat Allah Ta'ala adalah terbatas pada dalil Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga walaupun ada dalil tetapi tidak ditetapkan oleh para ulama salafus saleh sebagai nama dan sifat Allah, bukan termasuk dari nama dan sifat Allah Ta'ala. Semisal As-Sani', yang mengulangi penciptaan, maka ini bukan termasuk dari nama Allah Ta'ala. Al-Muhandis, insinyur. Al-Aql, sebagaimana kaum falasifah menamai Allah Ta'ala dengan Al-Aqlul Ula atau Al-Aqlul Awal, akal yang pertama. Ini bukan termasuk dari nama atau sifat Allah Ta'ala. Karena apa? Sifat dan nama Allah Ta'ala adalah tauqifiyah, tidak bisa dikarang-karang, terbatas pada wahyu. Yang ketiga adalah kullu ismin min asma'illah
yadullu ala dzatihi wa ala sifatil mutadhamminah fihi. Setiap nama dari nama-nama Allah Ta'ala menunjukkan atas zatnya, zat Allah Ta'ala yang satu. Bukan karena nama Allah Ta'ala banyak lalu zat Allah pun banyak, bukan. Semua nama-nama Allah Ta'ala tertuju pada zat Allah Ta'ala yang maha tunggal dan mengandung sifat-sifatnya. Misalkan Ar-Rahman wa huwa dzu ar-rahmah. Allah Ta'ala yang maha pengasih, maka Allah Ta'ala memiliki rahmat yang wasi'ah, rahmat yang luas, sehingga tidak dinamakan atau tidak dimasukkan kepada nama Allah Ta'ala Az-Zatu, yang memiliki zat, An-Nur, cahaya, walaupun di dalam ayat Allahu nurus samawati wal ardh, Allah Ta'ala, maka kita katakan dalam ayat tersebut Allah pemilik cahaya, karena kullu ismin min asma'illah yadullu ala dzatihi. Wasyai' wal wahid juga bukan termasuk dari nama Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, yang sudah kita bahas pekan yang lalu, man asbata isman lillahi ta'ala faqad asbata ma'ahu sifah. Siapa yang menetapkan untuk Allah Ta'ala nama, misalkan Al-Hayy, yang maha hidup, maka dia secara otomatis hendaknya menetapkan sifat Al-Hayyu Al-Haya lillah. Allah Ta'ala pemilik kehidupan. Allah Ta'ala yang maha hidup, maka Allah Ta'ala memiliki sifat hidup. Wa man nafa sifat al-mutadhamminah faqad nafal isma haqiqatan. Adapun orang yang menafikan sifat dari nama yang ia tetapkan, misalkan dia menetapkan untuk Allah Ta'ala Al-Hayy, yang maha hidup, lalu dia mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala bila sifatil haya, tidak memiliki sifat kehidupan, maka pada hakikatnya dia tidak menetapkan nama Al-Hayyu. Jelas sampai di sini? Sehingga tidak dapat kita mengatakan Allahu Sami', Allah Ta'ala maha mendengar, lalu dikatakan bila sam'in, tanpa pendengaran. Ini adalah ucapan yang keliru. Kalau kita menetapkan untuk Allah Ta'ala As-Sami', maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat As-Sam'u, yaitu pendengaran. Allahul Basir, maka Allah Ta'ala memiliki sifat Al-Basar, yang maha melihat. Tidak tepat pula ketika kita tetapkan nama As-Sami', yang maha mendengar bagi Allah Ta'ala, lalu diartikan ya'lamu ma yusma', Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang didengar. Ini pun takwil, seakan-akan hanya mengetahui informasi yang didengar saja. Apa yang didengar dari suara Allah tahu, tetapi Allah tidak mendengar. Maka ini adalah konsekuensi batil. Kemudian yang kelima, kita juga membahas sifatullahi kulluha sifatu kamal. Sifat-sifat Allah Ta'ala semuanya sifat-sifat yang sempurna, sehingga tidak dimasukkan ke dalam sifat Allah al-makar, ya, membalas makar, ad-dar yang mendatangkan mudarat, al-mutajalli yang tampak, dan lain-lain. Yang keenam, kita hendaknya menetapkan untuk Allah Ta'ala isbatun bila tamsil wa tanzihun bila ta'til. Apa sifat apa? Isbatun bila tamsil wa tanzihun bila ta'til. Artinya apa? Kita menetapkan Allah Ta'ala nama-nama dan sifat-sifat Allah tanpa menyamakan nama dan sifat tersebut untuk selain Allah, ya. Apa yang Allah Ta'ala tetapkan, kita tetapkan. Kemudian juga wa tanzihun bila ta'til, kita juga menyucikan untuk Allah Ta'ala apa yang tidak layak untuk Allah Ta'ala, tetapi bukan menolak apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Berbeda dengan kaum Jahmiyah dan Mu'tazilah atau Mu'tazilah. Karena apa? Mereka menyucikan Allah Ta'ala dengan cara menafikan apa yang ditetapkan oleh Allah, ya. Ini berbeda dengan ahli sunnah wal jamaah. Perhatikan, ya.
Sehingga apa yang Allah Ta'ala tetapkan bahwasanya Allah Ta'ala istiwa ala Rahman, Ar-Rahmanu ala al-Aristawa, tidak boleh dipalingkan maknanya kepada istila atau istaula, artinya menguasai. Karena itu tanzih bita'til. Mereka menyucikan Allah Ta'ala dari memiliki arah, butuh kepada arah, butuh kepada tempat, tetapi dengan ta'til, yaitu menolak apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Kemudian yang ketujuh, al-qawlu fi sifati kal qawli fi dzat. Ucapan tentang sifat adalah seperti ucapan tentang zat. Artinya apa yang kita tetapkan bahwasanya zat Allah Ta'ala ada, zat pada makhluk ada. Tetapi apakah sama antara zat Allah dan zat makhluk? Jawabannya berbeda. Maka begitu pula ketika kita tetapkan untuk Allah Ta'ala sifat, walaupun ada kesamaan nama, ya, tetapi tidak kita samakan kaifiyah sifat tersebut. Kita tetapkan bahwasanya Allah Ta'ala memiliki wujud, memiliki zat. Makhluk memiliki zat, tetapi zat Allah dan zat makhluk berbeda. Begitu pula kita tetapkan bahwasanya Allah Ta'ala memiliki sifat yang Allah Ta'ala tetapkan dan Rasulnya tetapkan, tetapi sifat-sifat tersebut walaupun ada kesamaan nama, tidak kita samakan hakikatnya. Sehingga kita tetapkan apa kaidah apa? Al-qawlu fi sifat kal qawli fi dzat. Ya. Ucapan pada sifat, yaitu sifat-sifat Allah Ta'ala, seperti ucapan kita pada zat Allah. Barangkali ada kesamaan nama, tetapi nama dan sifat tersebut beda antara makhluk dan Allah Ta'ala. Kemudian yang kedelapan yang sudah kita bahas, as-sifatu minha dzatiyatun wa minha fi'liyah. Sifat-sifat Allah Ta'ala ada yang sifatnya dzatiyah dan ada yang sifatnya fi'liyatullah. Ada yang sifatnya melekat pada zat Allah dan ada yang bentuknya adalah bentuknya perbuatan Allah Ta'ala. Kemudian bahasan yang ke-9, babu sifat ausa' min babil asma. Pembahasan tentang sifat Allah Ta'ala lebih luas dari pembahasan tentang nama Allah. Artinya apa? Kadang-kadang ada sifat Allah Ta'ala yang tidak kita tetapkan sebagai nama Allah Ta'ala. Berbeda dengan pembahasan nama. Setiap nama pasti membawa konsekuensi pada sifat Allah Ta'ala. Al-Hayyum, Al-Qayyum, Al-Ali, Al-Alim. Al-Hayyum, Allah Ta'ala memiliki sifat Al-Haya. Al-Qayyum, Allah Ta'ala memiliki sifat Al-Qayyumiyah. Al-Ali, maka Allah Ta'ala memiliki sifat Al-Ala, Al-Ula. Al-Alim, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Ilmu. Tetapi ketika kita membahas sifat-sifat Allah Ta'ala, kadang-kadang tidak ada yang masuk, ya, kadang-kadang ada yang tidak masuk ke dalam nama Allah Ta'ala. Semisal al-istiwa, artinya apa? Beristiwa. Al-ala wartafa'a. Tetapi kita tidak tetapkan untuk Allah Ta'ala nama al-mustawin, al-mustawi, yang bersemayam. Karena ini adalah sifat fi'liyatullah, ya, sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Kemudian apa lagi? Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat marah di dalam beberapa ayat ataupun hadis Nabi, tetapi kita tidak tetapkan nama Allah Ta'ala Al-Ghadib, yang maha marah, tidak. Sehingga kaidah ke-9 adalah babu sifat ausa min babil asma. Bab sifat Allah Ta'ala lebih luas daripada pembahasan tentang nama Allah Ta'ala, karena ada beberapa sifat Allah Ta'ala yang tidak dinisbatkan kepada nama Allah. Kemudian yang terakhir adalah al-khabar anillahi awsa'un min babi tasmiyah wa sifat. Berita atau kabar tentang Allah Ta'ala lebih luas pembahasannya daripada pembahasan nama dan sifat Allah. Sebagaimana kemarin sudah kita bahas, Allah Ta'ala memiliki khabar namanya Al-Qadim, yang
dahulu, artinya tidak didahului oleh ketiadaan. Azali, yang tidak didahului oleh ketiadaan pula. Maka al-azali dan qadim bukan termasuk nama dan sifat Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala tetapkan di dalam surat Al-Hadid apa? Wal awwal wal akhir. Allah Ta'ala adalah yang maha awal dan yang maha akhir. Ada satu pembahasan yang belum masuk dalam pembahasan pekan atau 2 pekan yang lalu adalah kaidah 11, asma'ullah ta'ala ghairu mahsurah bi'adadin muayyan. Nama Allah Ta'ala tidak terbatas pada 99 nama. Ya, tidak bisa ditentukan atau dibatasi dengan 99 nama. Bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha tis'atan wa tis'in isman mi'atun illa wahidah. Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Ya. Barang siapa yang menghafalnya, yang menghitungnya, maka dia akan masuk surga. Maka jawabannya ini bukan pembatasan, ya. Karena sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Nawawi, bahwasanya para ulama bersepakat, kata beliau, laisa fil hadis hasr asma'illahi ta'ala, ya, bahwasanya hadis ini bukan sebagai pembatas nama-nama Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annahu laisa lahu ismun ghairu hadhihi tis'ah wa tis'in. Bahwa Allah Ta'ala tidak hanya memiliki 99 nama saja. Wa inna ma maqsuduhu anna hadal asma man ahsaha dakhalal jannah. Tetapi maksud dari hadis tersebut bahwa nama-nama yang Allah Ta'ala dan Rasulnya sebutkan, siapa yang menghitungnya, menghafalnya, mengamalkan kandungannya, dia akan masuk surga. Bukan sebagai khobar bahwasanya Allah Ta'ala terbatas memiliki 99 nama saja. Karena di dalam hadis yang lain, doa Rasulullah SAW banyak sekali mengandung pengertian bahwasanya nama Allah Ta'ala tidak terbatas pada 99 nama. Semisal dalam hadis yang kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar menjadikan Quran sebagai penyejuk hati kita, ya. Di antara lafalnya adalah awistasarta bihi fil ilmil ghaibi indak, ya, as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw istasarta bihi fil ilmil ghaibi indak. Aku memohon kepada nama yang engkau namai dengannya, atau engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau engkau turunkan di dalam kitabmu Al-Quran, atau engkau simpan di dalam ilmu ghaib di sisimu. Sehingga dari ayat atau dari hadis ini terkandung pengertian bahwasanya nama-nama Allah Ta'ala tidak semua Allah Ta'ala ajarkan. Yang diajarkan diantaranya adalah yang 99 nama. Atau di dalam doa ketika kita salat witir, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsis sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Yaitu di akhir doa tersebut disebutkan, aku tidak dapat menghitung pujian terhadapmu. Artinya apabila kita memuji Allah dengan menyebutkan 99 nama, maka itu bukan batasan. Karena apa? Pada hakikatnya kita tidak mampu menghitung pujian kita kepada Allah Ta'ala. Apa yang layak untuk Allah Ta'ala tidak terbatas pada 99 nama dan sifat. Tapi kita masuk ke pembahasan malam ini, Masya Allah. Kata Syekh Wahid Hafidhullah Ta'ala, monggo Pak, Ad-Dhabitur Rabi', ya, ketentuan keempat setelah kita mengimani Allah Ta'ala dengan wujudnya, kemudian rububiyahnya, kemudian uluhiyahnya. Yang pertama, dhabit awal adalah terkait dengan kerububiyan Allah Ta'ala, ya, sifat-sifat Rabb Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah
keimanan kita terkait dengan ibadah kita yang kita esakan kepada Allah. Dan pembahasan kemarin, ya, 2 pekan kemarin adalah pembahasan tentang asma wa sifat. Dan yang keempat, malam ini insya Allah kita akan bahas al-imanu bi sifatillahi min ghairi tahrifin wala ta'wilin wala tashbihin wala takyif. Mengimani sifat-sifat Allah Ta'ala tanpa tahrif, tanpa takwil, tanpa tashbih dan takyif. Semoga cukup waktunya karena panjang sekali. Kata penulis, ya, bahwasanya mengimani sifat Allah adalah mengimani bagaimana sifat Allah Ta'ala dengan penuh kejujuran dan keyakinan. Dan bahwasanya sifat Allah Ta'ala ditetapkan di dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terkait dengan ini ada 3 pondasi, ya, sebagaimana yang saya tulis di judul. Ada 3 pondasi. Barang siapa yang merealisasikannya, dia tidak akan menyimpang ke dalam 4 hal yang tadi disebutkan oleh Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali, yaitu tanpa tahrif, takwil, tashbih dan takyif. Kata beliau, yartaqizul imanu bi sifatillahi wa asma'ihi inda ahli sunnah wal jamaah ala salasati usulin min man haqqaqaha salima minal inhiraf fi hadzal bab. Siapa yang dapat merealisasikan 3 hal ini, dia akan selamat dari penyimpangan. Yang pertama, at-tanzih. Yang pertama adalah penyucian. Ai tanzihullahu ta'ala an ayyushbiha syai'un min sifatihi syai'an min sifatil makhluqin. Artinya, kita menyucikan untuk Allah Ta'ala dari menyerupakan sifat-sifat Allah dari makhluk. Dari menyerupakan sifat-sifat Allah sesuatu dari sifat makhluk. Ini yang pertama. Artinya apapun yang ada pada makhluk, ya, kita sucikan dari Allah Ta'ala. Hal ini berdasarkan ayat Asy-Syura ayat 11, ya, surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un. Tidak Allah Ta'ala serupa dengan sesuatu pun. Wa huwas samiul basir, dan Allah Ta'ala Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan dikhususkan namanya as-sama wal basar, sifat as-sama wal basar setelah Allah Ta'ala sebutkan laisa kamitslihi syai'un, ya, karena kebanyakan makhluk, ya, disifati dengan 2 sifat ini. Tetapi walaupun demikian, ya, pendengaran dan penglihatan makhluk, ya, itu bertingkat-tingkat antara satu dengan yang lain. Tentunya lebih layak bagi Allah Ta'ala tidak sama pendengaran dan penglihatannya. Antara sesama makhluk saja tidak sama kualitasnya. Bagaimana dengan Allah Ta'ala yang disifati dengan ketidaksempurnaan? Tentu Allah sangat jauh dari hal tersebut, ya. Sehingga di samping menyucikan untuk Allah Ta'ala, juga apa yang ditetapkan untuk Allah kita tetapkan, ya. Sehingga kaidah pertama agar kita selamat dari penyimpangan adalah kita menyucikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang ada pada makhluk, ya. Artinya ketika ada kesamaan nama pada sifat Allah Ta'ala, maka kita katakan Allah Ta'ala memiliki sifat demikian dan demikian yang layak bagi Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Yang pertama adalah pondasi pertama at-tanzih, yaitu menyucikan untuk Allah Ta'ala apa yang tidak layak untuk Allah. Pondasi kedua al-isbat, yaitu menetapkan. Ai al-imanu bima samma wa wasafallahu bihi nafsah wa bima sammahu wa wasahu bihi rasuluh, yaitu menetapkan apa yang dinamakan dan disifatkan oleh Allah dan Rasulnya. Menetapkan apa yang dinamakan dan disifatkan oleh Allah dan Rasulnya.
ala wajhil laiq bi jalalillahi wa 'azamatihi, sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala dan kemuliaannya, ya. Sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Ta'ala, ya. Ketika Allah Ta'ala namakan dia dengan nama yang ada di dalam Al-Quran, maka kita tetapkan. Ketika Allah Ta'ala sifatkan sesuatu untuknya, begitu pula oleh Rasulnya, maka kita tetapkan, ya, tanpa menyamakan dengan makhluk, ya. Karena sesuai dengan nalar kita, logika kita, tidak mungkin bagi pencipta itu ada sifat kekurangan. Di antara dalil yang menetapkan hal ini adalah ayat Al-Kursi, ayat kursi yang biasa kita baca setelah sholat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kata Syekh Khalid Al-Juhani hafizallahu taala bahwasanya pada ayat kursi terdapat 5 nama. Apa saja yuk? Pertama Allah. Jelas itu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang pertama adalah nama di antara nama Allah sendiri. Yang kedua Al-Hayyu, yang maha hidup. Yang ketiga Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri dan terus-menerus mengurus makhluknya. Yang keempat adalah di akhir ayat wa huwal aliyyu. Al-ali artinya yang maha tinggi. Dan yang kelima adalah al-azim, yaitu yang maha agung. Adapun sifat yang terkandung dalam ayat ini ada sekitar 21 sifat, banyak sekali. Yang pertama adalah sifat uluhiyah. Ya, monggo dicatat bagi yang bawa catatan. Ya, saya sebutkan secara cepat saja, khawatir nggak cukup waktunya. Yaitu ketika Allah Ta'ala Allahu la ilaha illa, ya, di situ la ilaha illallah. Artinya Allah Ta'ala memiliki sifat uluhiyah, sifat hak untuk diibadahi. Yang kedua al-haya, yang terkandung dalam al-hayyu, sifat hidup. Yang ketiga adalah al-qayyumiyah, yang mengurus makhluknya, yang terus mengurus makhluknya. Kemudian sebagaimana tadi nama keempat adalah al-ali, maka Allah Ta'ala memiliki sifat ulu, yaitu yang tinggi, memiliki sifat ketinggian. Kemudian dari nama Allah Ta'ala al-azim, yang maha agung, maka Allah Ta'ala memiliki sifat al-azamah, yang memiliki keagungan. Kemudian yang keenam, ketika kita membaca la ta'khudhu sinatun wala naum, maka di sini ada sifat al-intifa'us sinah wan naumi, dinafikan dari Allah Ta'ala sifat ngantuk dan sifat tidur, ya. Kalau manusia punya sifat ngantuk sempurna, sifat tidur sempurna, terutama dalam malam hari, ya. Ayatnya apa? Wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna apa? Ya, wa ja'alna naumakum subata. Allah Ta'ala menjadikan tidur kita sebagai istirahat, ya, agar mengembalikan rasa capek kita yang seharian mungkin berjam-jam kita gunakan untuk bekerja. Dengan beberapa saat dari malam hari kita tidur, seakan-akan rasa capek tersebut hilang. Kita bangun dalam keadaan segar kembali di waktu pagi. Itu sifat kesempurnaan pada makhluk. Adapun Allah Ta'ala tidak ditimpa oleh ngantuk dan tidur. Ini yang keenam, intifa'us sinah wan naum, dinafikan atau ditiadakannya rasa kantuk dan tidur dari Allah Ta'ala. Yang ketujuh, umumul mulkihi, yaitu kekuasaan Allah Ta'ala yang menyeluruh, sebagaimana lafal
lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah Ta'ala apa yang di langit dan di bumi, semuanya milik Allah Ta'ala. Umumul mulkihi artinya apa? Keseluruhan kerajaannya, menyeluruh. Yang ke-8, keesaan Allah Ta'ala dalam kerajaan. Artinya apa? Ketika semua yang di alam semesta ini adalah milik Allah, maka Allah Ta'ala esa dalam kerajaan ini. Tidak ada penguasa lain selain Allah Ta'ala. Yang mana ini juga sekaligus menunjukkan sifat ke-9, yaitu kuwatu sultanihi, kekuasaan Allah Ta'ala dan sempurnanya. Kuwatu sultanihi wa kamaluhu, kekuasaan Allah dan sempurnanya. Nah, yang ke-10 mungkin jarang kita dengar, yaitu sifat isbatul indiyah, yaitu penetapan sifat sisi bagi Allah Ta'ala. Yaitu apa? Man dzalladzi yashfa'u 'indah, ya. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah. Yaitu kita tetapkan untuk Allah Ta'ala sifat indiyah. Ya, tentunya ketinggian sesuai dengan kedudukan Allah Ta'ala. Nah, yang Allah Ta'ala berikan kepada siapapun yang Allah Ta'ala ridhoi untuk memberi syafaat. Yang ke-11, isbatul idzin, penetapan sifat idzin, ya. Man dzalladzi yashfa'u illa biidznih, ya. Sehingga kita tetapkan untuk Allah Ta'ala sifat idzin, mengizinkan. Kemudian yang ke-12, umum ilmihi, ya, keseluruhan ilmu Allah Ta'ala. Ya'lamu ma baina aydihim, Allah Ta'ala Maha tahu apa yang akan mereka kerjakan, wa ma khalfahum, dan apa yang sudah mereka kerjakan. Ilmu Allah Ta'ala maha luas. Yang ke-13, sebagaimana konsekuensi yang ke-12, Allah Ta'ala memiliki ilmu yang sempurna, maka Allah tidak ditimpa oleh lupa. Annahu subhanahu wa ta'ala la yansa ma madha. Sebagaimana firman Allah, wa ma khalfahum, apa yang di belakang mereka. Artinya apa yang dahulu mereka kerjakan Allah Ta'ala tidak lupa. Wala yajhalu ma yustaqbal, dan Allah Ta'ala tidak ditimpa oleh kebodohan apa yang belum mereka kerjakan, yang mereka rencanakan dalam hati-hati mereka dari niat-niat yang baik, atau yang mereka niatkan dari hal-hal yang buruk. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, innallaha katabal hasanah was sayyi'ah tsumma bayyana dzalik. Allah Ta'ala mencatat, ya, niat-niat baik dan niat-niat buruk, kemudian menjelaskannya. Faman hama bihasanatin walam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanatan kamilah. Siapa yang punya tekad yang baik, niat yang baik, tetapi belum sempat mengamalkannya, Allah Ta'ala catat untuk orang tersebut kebaikan yang sempurna. Wa man 'amilaha katabaha indallahu ta'ala katabahallahu indahu bi asyri dhi'fin ila sab'i mitati dhi'fin ila ad'afin katsir. Allah Ta'ala lipat gandakan balasan untuk yang sempat mengamalkan tekad baiknya dengan 10 sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu, ila ad'afin katsir. Wa man faman hama bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha indallah kataballahu indahu hasanatan kamilah. Siapa yang punya tekad buruk, niat yang buruk, tetapi tidak mengamalkannya, tentunya tidak mengamalkan karena Allah Ta'ala, dia meninggalkannya karena takut kepada Allah, bukan semata-mata karena tidak ada kesempatan, wedi konangan misalkan, maka Allah Ta'ala catat untuk orang yang meninggalkan niat buruknya dengan satu kebaikan yang sempurna, ya. Sehingga di sini menunjukkan ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Kemudian yang ke-14, kamalu 'azamatil khaliq li ajzil khalqi 'anil ihatah, ya. Kesempurnaan ihatah, ya, penguasaan Allah Ta'ala terhadap makhluknya yang lemah. Sebagaimana di dalam ayat wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa.
Tidak ada yang dapat meliputi sesuatu pun dari ilmunya, ya. Sehingga di sini kamalu 'azamatil khaliq, kamalu 'azamatillahi li'ajzil khalqi, ya. Allah Subhanahu wa taala sempurna keagungannya dalam meliputi kelemahan makhluk. Yang ke-15 isbatul masyiah, ya, penetapan kehendak bagi Allah taala. Illa bima syaa. Kemudian yang ke-16 isbatul kursi, penetapan adanya kursi, wa huwa maudhi'ul qadamain, yaitu tempat kedua telapak kaki Allah taala. Bukan kursi untuk tempat duduk, bukan. Wa huwa la yahtaju ilaihi, dan Allah taala tidak butuh kepada kursi Allah taala. Justru kursi Allah taala yang butuh kepada Allah, ya. Yang ke-17 isbatul azamah, ya, sebagaimana tadi disebutkan di dalam sifat kelima. Karena di sini Allah taala sifati kursinya bahwa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Kursinya itu seluas langit dan bumi, sehingga Allah taala disifati dengan keagungan yang lebih luas dari itu, lebih besar dari itu. Karena apa? Tempat kedua maudhi' qadamainnya aja sudah seluas langit dan bumi. Lalu bagaimana dengan zat Allah? Tentu lebih agung lagi. Yang ke-18 isbatul quwwah, penetapan kekuatan bagi Allah. Sebagaimana firman-Nya, wala ya'uduhu hifdhuhuma. Allah taala, ya, tidak merasa berat untuk memelihara keduanya, itu memelihara langit dan bumi. Kemudian yang ke-19 isbatul qudrah, penetapan kekuasaan Allah taala. Kemudian yang 20 adalah kamalu rahmatihi wa hifdhuhu subhanahu wa ta'ala, sempurnanya rahmat Allah taala dan pemeliharaannya, ya, karena sebagai bagian dari rahmat Allah dalam menjaga langit dan bumi dari kehancuran sebelum kiamat secara menyeluruh. Dan terakhir adalah isbatu uluwihi subhanahu wa ta'ala, yaitu penetapan adanya ketinggian bagi Allah taala. Baik, kita masuk ke pondasi ketiga. Setelah kita menetapkan tanzih, pondasi tanzih itu menyucikan apa yang tidak layak bagi Allah. Yang kedua, menetapkan nama dan sifat yang Allah taala dan Rasulnya tetapkan berupa nama dan sifatnya. Maka pondasi ketiga agar kita tidak menyimpang dari nama dan sifat Allah taala la qad'ut tam'i an idraki haqiqati kaifiyati sifatillah. Memutus keinginan an idraki haqiqati kaifiyati sifatillah, dari ingin mengetahui hakikat sifat Allah taala. Karena idrakul makhluk lidzalika mustahil. Pengetahuan makhluk untuk mengetahui kaifiyah nama dan sifat Allah taala adalah sesuatu yang mustahil, tidak dapat dijangkau oleh akal. Kemudian kata Syekh Wahid, min ghairi tahrif. Apa yang dimaksud tahrif? Tahrif adalah taghyirin nasiha lafdhan wa ma'nan. Tahrif adalah mengubah nas baik secara lafaz maupun makna. Sehingga tahrif dari pengertian ini ada dua, tahrif lafzi dan tahrif maknawi. Tahrif atau perubahan maknawi tahrif atau perubahan tadi lafzi ada dua lagi, ya. Tahrif lafzi ada dua perincian. Yang pertama adalah bi ziyadati aw naqsi fil kalimah. Tahrif lafaz ada dua. Yang pertama adalah perubahan dengan cara menambah atau mengurangi lafaz nas di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Merubah dengan cara menambah atau mengurangi kalimat atau kata di dalam nas Al-Quran. Semisal Ar-Rahmanu ala 'arsy istawa. Allah Ta'ala yang Maha Rahman beristiwa di atas arsy-Nya.
Mereka mengubah kata istawa dengan istaula, yaitu dengan menambah apa? Huruf lam. Tadinya istawa yang artinya ala wartafa'a, yang maha tinggi di atas ars, mereka tambahi lam di situ, istaula artinya menguasai. Ini tahrif lafaz. Dan yang kedua adalah taghyiru harakah, yaitu mengubah harokat. Semisal ketika mereka membaca firman Allah Ta'ala wa kallamallahu Musa taklima, lalu orang-orang Syiah Rafidhah membacanya wa kallamallaha Musa taklima. Artinya apa di sini? Yang arti awalnya adalah Allah Ta'ala benar-benar berbicara kepada Musa, tetapi ketika mereka mengubah harokat lafzul jalalah menjadi fathah, wa kallamallaha Musa, artinya apa? Musa lah yang berbicara kepada Allah Ta'ala. Dan ini terbantah di dalam surat Al-A'raf, ya, jenengan catat surat Al-A'raf ayat 143. Allah Ta'ala berfirman, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Ketika Musa datang ke mikot kami, yaitu kalau tidak salah apa? Jibal Tursina, wa kallamahu rabbuhu, maka Rabbnya berkata kepadanya. Kalau mereka ubah wa kallamahu rabbahu, maka ini kalimat yang salah. Karena setiap fi'il atau kata kerja butuh kepada fa'il atau butuh kepada subjek. Sedangkan objeknya sudah disebutkan wa kallamahu, di sini hu-nya adalah sebagai objek, yaitu siapa? Musa. Nah, rabbuhu yaitu udah otomatis fa'il sebagai pelakunya, yaitu yang berbicara adalah Allah kepada Musa. Tidak mungkin wa kallamahu rabbahu, jadi dua-duanya maf'ul atau objek. Maka ini tidak mungkin. Hal ini dipertegas di dalam surat Thaha ayat 11 sampai 13. Nanti antum murojaah di rumah. Falamma ataha nudiya ya Musa, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik. Ya. Tatkala Musa datang, ya, maka dia diseru ya Musa. Nggak mungkin Musa menyeru diri sendiri ya Musa, nggak mungkin. Apalagi diteruskan dalam ayat berikutnya, ana rabbuka fakhla'na 'alaik. Aku adalah Rabbmu, maka lepaskanlah kedua sendalmu. Ini ditegaskan di dalam surat Thaha ayat 11 sampai 13. Begitu pula antum bisa lihat di surat Al-Qasas ayat 30. Allah Ta'ala berfirman, falamma ataha nudiya min syati'il wadil aiman. Lalu di akhir ayat tersebut, ayya Musa inni anallahu rabbul alamin. Ya. Ketika dia datang, maka dia diseru di samping lembah sebelah kanan, ya Musa, ini anallahu rabbul alamin, ini aku adalah Allah Ta'ala Rabb semesta alam. Sehingga ayat di dalam surat wa kallamallahu Musa taklima di surat An-Nisa ayat 164 dikuatkan dengan 3 ayat di surat-surat lain, sehingga tidak bisa dirubah harokatnya. Ini perubahan lafadz dengan cara mengubah harokat. Kemudian tahrif secara maknawi, yaitu dengan taghyirul makna ala ghairi muradillahi wa rasulih, ya, dengan mengubah makna selain apa yang dimaukan Allah dan Rasulnya. Misalkan dengan mengartikan yad dengan al-quwa wa ni'mah, kekuatan atau kenikmatan. Mengubah makna wajah menjadi sawab, ya, wajah Allah Ta'ala, ya, ibtigha wajhillah, itu ada ayat seperti itu. Atau di dalam hadis mereka mengatakan ibtigha sawabillah, mereka mengharapkan pahala Allah, wajah Allah Ta'ala, dia mereka artikan sebagai pahala Allah. Al-ain mereka artikan sebagai riayah, perhatian Allah, penjagaan Allah dan seterusnya. Maka ini adalah, kata beliau, fakulu hadhi tafasir batilatun la yadullu 'alaiha syar'u walal lughah. Semua tafsir ini adalah batil, tidak ditunjukkan oleh syariat, tidak pula oleh bahasa Arab.
Lalu yang kedua ada takwil. Min ghairi tahrif wala takwil. Takwil artinya adalah an yukhalifa ma'naha al-haqiqi ilal al-murada minha. Ya. Memalingkan maknanya yang hakiki yang dimaksudkan dengannya. Yang mana makna yang rusak adalah makna takwil yang diinginkan oleh orang-orang yang mengikuti hawa nafsu adalah sarful lafzi minal ihtimal ar-rajih ila al-ihtimal al-marjuh dari dalil yaqtarinu bihi. Kita dengarkan azan terlebih dahulu. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Kita lanjutkan apa jeda sebentar, Pak? Biasanya ada ujian biasa. Oke. Baik. Kita masuk kepada pembahasan takwil, yang mana takwil ini sebenarnya ada dua makna yang benar. Ya. Di kalangan salafus saleh. Yang pertama adalah metodenya Abu Jarir At-Tabari menggunakan kata takwil ini. Yang pertama adalah maknanya tafsir. Ketika Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan tafsiri qouli ta'ala hakadha, ya misalnya al-qaulu fi ta'wili qouli ta'ala, yaitu pendapat tentang takwil di dalam firman Allah Ta'ala artinya adalah tafsir. Ya, Imam Ibnu Jarir Ibnu Jarir At-Tabari menggunakan kata tafsir dalam tafsirnya beliau dengan mengatakan takwil. Ini makna yang pertama. Ya. Yang kedua adalah makna takwil yang hakiki, artinya yang terwujud. Sebagaimana kata Yusuf alaihi salam, ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. Wahai bapakku, ini adalah tafsir mimpi yang sebelumnya yang Allah Ta'ala jadikan untukku benar, terwujud. Jadi ketika Yusuf alaihissalam bermimpi sembah oleh matahari dan bintang, ya. Ternyata tafsirnya adalah saudara-saudaranya bersujud ihtiram kepada Yusuf. Ini makna takwil yang benar. Yang pertama adalah makna tafsir sebagaimana metodenya Ibnu Jarir At-Tabari, dan yang kedua adalah takwil bermakna terwujudnya sesuatu yang sebelumnya diberi tanda oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara istilah ini pun sebenarnya benar, ya. Pertama adalah ketika sarful lafzi min ihtimali ar-raji ila al-ihtimalil marjuh li dalilin yaqtarinu bihi, yaitu memalingkan makna yang kuat kepada makna yang lemah bila disertai dalil. Nah, kalau disertai dalil maka ini takwil yang benar. Adapun makna yang salah adalah ketika an yakuna takwil bi ghairi dalil, yaitu ketika takwil sesuatu tidak disertai dalil dari nas yang lain, atau mukhalifan di dalil, bahkan berselisih atau bertentangan dengan dalil, maka ini adalah takwil yang batil. Inilah yang dimaksudkan oleh Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali dalam kata beliau al-imanu bi ghairi tahrif wala takwil. Ya, takwil di sini adalah takwil yang tanpa dilandasi oleh dalil atau bahkan menyelisih dalil. Ya, sebagaimana orang yang menafsiri istiwa dengan istaula dan lain-lain telah kita contohkan di waktu sebelumnya. Kemudian kita lanjut ke makna tasbih. Ya. Tasbih adalah tamsilu kaman yaqulu lillahi sam'un kasam'ina
Tasbih adalah menyerupakan. Sebagaimana ada orang mengatakan Allah Ta'ala memiliki pendengaran sebagaimana pendengaran kita, maka adalah tasbih. Lillahi wajhun ka wajhina. Allah Ta'ala memiliki wajah sebagaimana wajah kita, maka inilah tasbih. Dan lain-lain. Sebagian ulama membedakan antara kata tamsil dan tasbih. Kalau tamsil adalah penyerupaan Allah Ta'ala dengan makhluk dari segala sisinya, yaitu plek, ibaratnya podo plek, itu berarti tamsil. Adapun tasbih adalah fayaqtadil musyabaha min ba'dil wujuh, menyamakan Allah Ta'ala dalam sebagian sisi, dalam sebagian pembahasan tanpa menyerupakan apple to apple, ibaratnya begitu. Itu tasbih. Bedanya tamsil dan tasbih. Kalau tamsil dalam segala hal, awas itu nanti tumplak. Adapun tasbih adalah menyerupakan pada sebagian hal saja. Kata Nu'aim bin Muhammad, guru dari Imam Bukhari, man syabbaha Allah bi khalqi kafar. Siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia kafir. Nah, ada pembahasan tentang tasbih ini menjadi 3 bagian, tetapi ana rasa sudah nggak fokus ya, karena sudah ada puji-pujian di masjid. Ana rasa ini kita bahas fa insyaallah taala setelah Idul Adha insyaallah ya. Semoga Allah Ta'ala mengizinkan. Itu tasbih terbagi menjadi 3 bagian. Kemudian takyif ya, kita perlu konsentrasi lebih untuk membahasnya, sehingga mohon maaf kajian kita tutup sampai di sini dulu, karena butuh perhatian lebih agar apa yang disampaikan bisa ditangkap dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.